penunggu hutan yang selalu mengikuti. Di setiap hutan, selalu ada yang menjaga. Bukan manusia dan bukan sesuatu yang ingin kamu temui. Malam ini, saya akan menceritakan kisah tentang seorang yang masuk ke hutan dan tidak pernah benar-benar keluar sendirian. Jika kamu sedang sendirian, sebaiknya matikan video ini sekarang. Karena ada cerita yang tidak suka untuk diceritakan. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku tidak lagi sendirian di malam hari. Dan yang paling menyeramkan, terkadang mereka ikut mendengarkan bersama kita. Selamat datang di cerita horor paling gelap. Di sebuah desa kecil, ada satu larangan yang selalu dipegang teguh oleh warga-warga di sekitar. Jangan pernah masuk hutan setelah maghrib. Banyak yang bilang itu hanyalah mitos, cerita lama lah untuk menakut-nakuti. Tapi tidak bagi mereka yang pernah mengalaminya sendiri. Raka adalah salah satu orang yang tidak percaya. Baginya, hutan hanyalah kumpulan pepohonan tanpa ada sesuatu yang perlu ditakuti. Malam itu, ia pulang terlambat. Dan tanpa pikir panjang, ia memilih jalan pintas, melewati hutan. Awalnya, semua terasa biasa saja. Hanya suara langkah kaki, ranting yang patah, dan udara malam yang dingin. Tapi semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, sesuatu mulai terasa aneh. Hutan itu terlalu sepi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara hewan. Seolah-olah semuanya sedang diam memperhatikan dirinya. Tiba-tiba, entah dari mana suara itu berasal. Kamu tersesat. Raka langsung berhenti. Di antara pepohonan berdiri seorang pria tua. "Pak, ini jalan keluar ke desa ya?" Pria itu hanya tersenyum. "Ayo saya antar." Tanpa curiga, Raka mengikutinya. Mereka berjalan cukup lama, dan yang anehnya, jalan yang mereka lewati terasa sama. Seperti berputar-putar di tempat yang itu-itu saja. Raka mulai gelisah, lalu ia bertanya, "Pak, kita ini kemana sebenarnya?" Tidak ada jawaban. Langkah pria tua itu tetap pelan tanpa suara. Dan saat Raka menoleh, pria itu sudah tidak ada. Sunyi, hanya hutan gelap yang kini terasa semakin dekat. Tiba-tiba, "Kamu belum boleh pulang." Napas Raka terhenti di situ. Itu bukan suara pria tua tadi. Perlahan ia menoleh ke belakang, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok tinggi, hitam, tubuhnya kurus seperti ranting kering. Wajahnya tidak jelas, tapi ia tahu makhluk itu sedang menatapnya. Temani aku. Raka langsung berlari secepat mungkin tanpa menoleh, tapi langkah di belakangnya selalu ada. Hutan itu berubah. Pohon-pohon seperti bergerak menutup jalan, dan suara langkah itu semakin dekat. Raka hampir kehabisan nafas, sampai akhirnya ia melihat cahaya. Dengan sisa tenaga, ia berlari keluar dari hutan. Dan keesokan paginya, warga menemukan Raka duduk lemas di pinggir jalan. Tatapannya kosong, dan sejak malam itu, Raka tidak pernah sama lagi. Setiap malam, ia selalu menatap ke arah hutan dan berbisik pelan, "Aku belum bisa pulang. Dia masih di belakangku." Konon penunggu hutan tidak pernah mengejar. Dia hanya mengikuti. Dan kalau kamu pernah merasa ada sesuatu berjalan di belakangmu saat di hutan,
Jangan pernah menoleh ke belakang, karena mungkin dia sudah tepat di belakangmu. Berani masuk hutan sendiri, pastikan kamu benar-benar pulang sendirian. Jangan lupa subscribe, karena cerita horor berikutnya akan lebih menyeramkan dan selalu menghantui di sekelilingmu. Sampai jumpa.